Mari bertepuk tangan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Karena Yesus, Dia berperang ganti kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. One, two. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan sekali lagi Dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan bersama-sama, sorak-sorai. Yes, yes, tepuk tangan sorak-sorai. Tuhan Yesus berperang bagi kita. Kita menjadi lebih dari pemenang. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan semua, sorak-sorai. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, yes, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yes, Yesus nama di atas segala raja. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Yes, haleluya. Sorak-sorak. Kemanakah aku dapat pergi, Tuhan? Menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Kau dekat. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah, Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah. sekali lagi katakan dengan iman. Sungguh indah, haleluya. Sungguh indah, sungguh indah bersama Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus dalam hadiratnya, terus dalam kemuliaannya. Hatiku percaya, Mari sembah, besar penguasa-Mu, berikan syukur Bapa surgawi baik. Mari dimanapun kau berada, naikkan pujianmu. Jangan minta apa-apa, jangan berharap apa-apa, hanya naikkan pujian, naikkan penyembahan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku bersyukurlah, sembahlah Bapa. Puralah Bapa basandara Bapa, iralah masandiara lama sando. Terus naikkan bahasa barumu, terus kurala Bapa basyara laba, iralah masandiara lama sando. Iralama sandarama. Yang belum bisa berbahasa baru, panggil Yesus. Yesus, berseru kepada Yesus, bersyukur menyembah Yesus. Yesus, walaupun kita tak melihat jalan Tuhan, walaupun mungkin kita tak mengerti rencana Tuhan, namun tetap pegang yang namanya janji firman Tuhan. Karena pengharapan atas janji firman Tuhan tidak mengecewakan. saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak, saat
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya Pak. Angkat tangan kita ke surga dan berseru, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Biar musik saja menyanyikan pujian ini. Saat mungkin kita tidak melihat jalan Tuhan, saat tidak mengerti rencana Tuhan, ingat, terkadang rencana-rencana Tuhan itu tidak langsung gamblang diberikan seperti master plan, tapi dia menuntun langkah demi langkah, tahap demi tahap. Nuh hanya disuruh membangun bahtera. Setelah selesai baru hujan turun, dan seterusnya. Musa hanya disuruh menghadap Firaun, tetapi waktu mereka taat dan percaya, janji Tuhan sempurna. Mari angkat tanganmu dan katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari sembah, buka hatimu, izinkan firman Tuhan melawat hidupmu, sebab janji firman yang gak pernah gagal. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Dan telah bersama dengan saya dalam program ini pakar keluarga bahagia. Kali ini paket lengkap. Ini jarang-jarang, ini termasuk mujizat. Mas Jarod Wijenarko dan Mbak Esther Setiawati ya. Namanya keren banget. Setia dia. Setia. Dan kita akan membongkar tema yang sangat menarik, yaitu sayang maunya apa sih? Kalau udah marah lain lagi. Sayang Maunya apa sih? maunya apa sih? Coba Mas Jarod bisa kayak. Sayang. Maunya apa sih? Itu dia. Jadi ini bicara soal komunikasi suami istri. Jadi saya ingat nih ilmunya Mas Jarod nih, orang pacaran enggak perlu belajar komunikasi. Pinter semuanya. Pinter semuanya, langsung nyambung. Tapi begitu menikah, komunikasi tulalit. Dan akhirnya, sayang, maunya apa sih? Saya akan jawab, apa-apa mau. Makasih Mas Jarod dan Mbak Esther. Mas Jarod, apa itu yang namanya kondisi sampai ada perkataan, sayang, maunya apa sih? Silakan. Iya, karena ternyata untuk mencintai saja, mau mencintai aja susah. Mau mencintai aja susah. Pengen bahagia susah. Banyak orang gini. Jadi gini,
kan pengen bahagia. Ya. Orang menikah itu kan pengen bahagia. Lalu untuk bahagia itu dia pengen membahagiakan pasangannya. Supaya pasangannya bahagia, dia mencintainya. Nah, mencintainya salah-salah. Contoh nih, nama sembarangan dia ya. Ya. Katakan si Joni gitu ya. Ya, Aduh, Joni. si Budi kok istrinya bahagia banget ya gitu. Lalu si Joni ini belajar dari si Budi. Oh, si Budi ini suka memuji istrinya gitu kan. Wah, gitu ya Bud ya. Iya, saya puji dia. Oke, boleh. Thank you Bud gitu. Lalu dia pulang, dia puji istrinya gitu. Ma, kamu cantik, kamu manis, kamu baik gitu. Ini istrinya bukan seneng, malah marah. Ngapain sih lebih amat gitu. Si Jody bingung deh gitu ya. Gimana ini gitu kan. Wah, dia gak mau menyerah. Dia belajar sama si Tono, udah katakanlah gitu. Ini namanya comot-comot aja gitu ya. Wah, Tono ngasih nasihat. Ya kalau aku sih bikin istriku bahagia. Aku nih kalau keluar kota, pelayanan, dagang, aku selalu bawa oleh-oleh gitu. Hadiah gitu kan. Wah, boleh dah kalau gitu dah. Ya mulai nih ya kan. Dia pengen banget bahagian istrinya gitu. Dia mulai beli barang-barang gitu kan. Dia kasih. Dia hamuk lagi. Kamu tuh barang nggak perlu dibeliin gitu. Nggak bisa ini. Waduh dimarahin. Boros. Mentahannya aja. Jadi ini bingung ini gimana gitu kan. Ya akhirnya ya dia tetap nggak putus asa ya kan. Dia cari lagi teman yang lain yang bahagia. Dia kasih nasihat. Ya kalau aku nih romantis gitu loh. Jadi ya kalau istri itu ya digandeng, dipeluk gitu. Wanita tuh kulitnya lebih peka daripada laki-laki, 8 kali lebih peka. Oh gitu ya. Thank you, makasih gitu. Dia pulang peluk istrinya. Jangan peluk. Maunya apa sih? Jangan-jangan istrinya robot kan. Maunya apa sih gitu. Jadi ini menurut Dr. Gary Chapman adalah bahasa cinta ya? Ya ada macam-macam bahasa cinta gitu kan. Kalau bahasa cintanya nggak pas ya begitu tadi tuh, nggak ketemu gitu. Tapi kalau sudah 5-5 dicoba menyangkut semuanya, dia robot tuh perempuan. Gila kali. Sebelum kita menjadi gila bersama, Bu Esther yang agak waras membantu saya. Bu Esther, begitu pacaran kan Mbak Esther sama Mas Jarod begitu luar biasa. Pertama-tama menikah ini biar saya bongkar aslinya ini. Dia tidak bisa mengelak hari ini. Pertama-tama menikah apakah bahasa cintanya langsung oke atau sempat ada penyesuaian? Berapa lama itu? Saya biar bercermin itu. Ya kan belum kenal, jadi kan waktu pacaran kan pengen dong ngasih sesuatu. Kan pasti kalau orang pacaran kan selalu bawa sesuatu gitu. Nah masalahnya dia kan miskin, jadi nggak pernah kasih saya. Ya saya ngasih dia lah. Saya lihat nggak punya jam, saya beliin jam. Waktu itu merek Seiko, itu lagi masih mahal tuh Seiko dulu ya. Kagak dipakai. Bingung saya. Terus dia kalau harus khotbah nggak punya dasi, saya beliin dasi gitu ya. Kagak dipakai juga. Saya bingung, Yang, kamu maunya apa sih? Jam nggak mau, dasi nggak mau. Ternyata bahasa cintanya bukan hadiah. Bukan hadiah, karena udah terlalu lama miskin. Nah, waktu awal-awal menikah dalam komunikasinya sebagai suami istri langsung lolos atau sempat ada struggle? Struggle sih, kan kita saling mengenal lagi. Gimana tuh prosesnya? Ya kayak tadi Pak Jarod kan, contoh-contohnya dipeluk agak mau, soalnya kalau peluk-peluk tuh ada maunya. Jadi kan jangan peluk-peluk, pasti minta sesuatu. Pendahuluan. Sebelum nanti malam ronde ketiga. Jadi ya peluk itu bukan sebagai tanda nanti malam harus ada hubungan gitu ya. Peluk ya peluk aja sebagai sesuatu kemesraan, dibiasakan. Jadi kita juga rasanya senang dipeluknya. Oh ini memang benar-benar tulus. Laki-laki nggak pernah tulus. Mulai kapan Mbak Esther tahu bahasa cinta Mas Jarod? Mulainya sih nggak ingat, cuman saya lihat. Tapi saya tahu. Tahunya setelah menikah pasti. Iya. Karena beliau teladan dalam jaga keputusan, powerful. Ya.
dan saya contoh. Silakan. Taunya bagaimana? Setelah berapa lama menikah? Taunya kalau dia happy gitu ya, wah berarti dia seneng nih. Dia sih kalau saya lihat bahasa cintanya itu bukan barang tadi ya, udah ketahuan, bukan hadiah. Bukan hadiah. Iya, nah dia tuh senengnya kalau dilayani. Tapi dilayaninya bukan berarti dibikinin makanan, dikasih kopi, karena saya nggak bisa masak. Lalu yang bikinin kopi malah dia, bikinin saya kopi. Kebalik. Termasuk masak juga? Masak dia lebih pinter. Tapi miskin tadi. iya, karena miskin jadi dia yang seneng kerja. Tuh, nah cuman bahasa cintanya dia kebersamaan tuh kalau dia ngajak saya, ayo Yang temenin saya pelayanan. Seperti hari ini. Iya, bisa seperti hari ini. bahagia, Ini bahagia banget nih dia, karena saya mau. Bener nggak? Dan saya tahu kalau liburan pasti ngajak bersama-sama. Iya. Dahsyat. Sekarang kembali ke Mas Jarod, sebelum kita bongkar yang lainnya, Ya. saya bongkar Mas Jarod duluan. Ya. Kapan Mas Jarod tahu bahasa cintanya Mbak Esther? Kalau kapannya juga sama ya, kita tuh menikah 30 tahun. Kapannya gitu nggak inget. Tapi kan kita dulu juga nggak assessment. Kalau sekarang ini kan bagus ya. Sekarang ini sebenarnya kita bisa masuk ke Google, lalu ketik tes bahasa cinta, kita jawab, ketahuan gitu. Dulu kan nggak ada. Jadi ya kita ngerti sih, oh ada bahasa cinta gitu. Tapi ya nggak assessment. Jadi ya nyoba-nyoba. Kalau misalnya dia dipeluk-peluk juga kayaknya nggak suka-suka banget. Dibeliin barang nggak happy banget gitu ya. Tapi menurut saya, saya mulai ngerti. Oh dia juga seneng kebersamaan yang berkualitas. Jadi kalau bareng-bareng oke. Terus kalau kemesraan dulu saya kan ya laki-laki banget. Dalam arti gini, namanya kemesraan itu udah ujungnya pasti kan seks gitu kan. Nah ternyata dia maunya sentuhan, tidak harus seks. Ya, sentuhan biologis itu dalam arti kalau pakai bukunya Mark Goulston, ada namanya Dr. Mark Goulston. Itu kemesraan biologis non seksual. Jadi mesra itu gaya hidup. Jadi hampir semua wanita sebenarnya punya bahasa cinta ini, di mana wanita tuh lebih senang dipeluk, senang mesra lah kira-kira gitu. Tapi ketika dipeluk nggak mau, karena dia punya memori. Kalau peluk-peluk ini pendahuluan. Nah dia nggak mau bab 3-nya gitu kan. Jadi sebelum melangkah bab 1, bab 2, tolak dulu pendahuluannya gitu kan. Nah, potong duluan gitu kan. Tolak duluan. Jadi akhirnya kita belajar. Oh berarti kalau gitu yang perlu mesranya tapi non seksual. Dan itu kan perlu waktu kan. Dulu kan kita berpikir kayak gini, oh berarti bahasa cintanya bukan keintiman biologis gitu. Karena kalau dipeluk nggak mau. Oh ternyata enggak sih, mau juga. Asal bukan sebagai pendahuluan. Nah ini kan butuh proses, tapi terus terang nggak. Kalau diingat kapan taunya gitu, nggak inget jedahnya. Nggak inget, makanya itu tepatnya gitu. Tapi sekarang udah tahu? Tahu. Ya. Jadi apa aja? Ya dia yang pasti nih, pemberian. Mentahnya aja. Mentahnya rasa aman. Rasanya itu semua wanita rasanya. Tindakan melayani. Jadi kalau saya buatin kopi dia senang banget. Nah itu kebetulan cocok lagi. Saya orangnya rajin. Jadi dia kalau dilayani itu senang. Dibikinin kopi senang. Saya pijetin dia senang banget. Ya, kalau jadi saya melayani dia. Memang tindakan melayani. Nah dulu ada gangguan kendala mindset. Dalam arti kendala secara psikologis laki-laki. Kan harusnya istri yang melayani dong. Masa saya suami harus melayani? Gitu kan. Tapi ketika saya baca firman Tuhan, nah ini kadang-kadang kita udah mengerti bahasa cinta, tapi kita tuh masih kayak, apa iya sih? Masa harus sih? Gitu loh. Nah, kan Alkitab berkata begini, suami itu harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Efesus pasal 5. Lalu, Tuhan Yesus mengasihi jemaat itu gimana? Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan dengan demonstrasi yang luar biasa kan, Tuhan Yesus nyuci kaki muridnya. Jadi kalau bicara tindakan melayani, wow. Nah dari situ ayat yang kuat itu,
seperti Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istri gitu. Oh, di situ mulai, kalau gitu boleh dah coba gitu kan. Saya tawari dia, mau dipijitin nggak? Gitu. Ternyata dia menikmati gitu ya. Terus kalau bisa dia pagi-pagi mau ngopi, tak buatin kopi mau nggak gitu. Kelihatan banget dia menikmati gitu. Oh ya sudah, saya lanjutin aja. Jadi terusin aja dengan happy gitu loh. Dengan happy. Jadi ada orang kan misalnya gini, kalau misalnya pas pasangannya yang kalau tahu pasangannya bahasa cintanya tindakan melayani, dilayani, kitanya mau melayani. Nah itu happy tuh. Yang repot nih, pasangannya bahasa cintanya tindakan pelayanan. Jadi maunya dilayani. Yang satu nggak mau melayani. Itu neraka lagi tuh. Baik. Ya. Kalau saya boleh bongkar nih, kan jarang orang bongkar nih. Ya. Pernah nggak sebelum akhirnya solid seperti ini, bahkan sekarang sudah ditanya, udah jadi teladan, udah pakar keluarga, bahagia bukunya, banyak buku. Jadi udah nanti sekarang dulu pernah nggak berantem, cekcok sehingga akhirnya sempat nggak ngomong gitu, pernah nggak? Udah jawab dah. Dahulu zaman Belanda. Belum lahir. Ya cekcok, enggak cekcok sih, cuman ya memang selisih pendapat. Diem juga nggak sampai sehari, besoknya juga udah bayan lagi. Saya tahu Mas Jarod langsung minta baikan sih. Dia bisa pusing masalahnya. Jadi kita itu pernah bertengkar soal uang, kita pernah bertengkar soal prioritas. Yang pasti kita nggak pernah bertengkar soal cemburu. Itu 30 tahun kita nggak pernah cemburu. Nah, ketika bertengkar, memang Mas Jarod nggak layak dicemburi sih. Sama-sama saya kira-kira. Jadi gini, kita tuh kalau bertengkar itu nggak sampai kamar sebelah dengar. Jadi kita nggak pernah bertengkar yang sampai piring terbang, barang pecah, banting pintu, itu nggak pernah. Anak-anak juga nggak tahu. Tahu. Jadi makanya waktu anak, kalau misalnya ada di sini pemirsa yang ngelihat anak saya nikah ya, anak saya nikah itu kan harusnya 18 April di Jakarta. Ya. Tapi gara-gara pandemi kita menikah secara virtual, online. Jadi pakai Zoom. Anak dan mama tuh di Singapura, kita di Jakarta. Tapi gara-gara kita mungkin itu adalah pernikahan online yang pertama, yang melihat tuh sampai 65.000 di streamingnya. Jadi heboh, kayak seluruh dunia jadi tahu gitu. Nah waktu itu anak saya itu ngomong di acara pernikahan itu, papa mama itu role model kami, karena saya sampai usia menikah seperti ini belum pernah melihat papa mama bertengkar. Itu padahal bukan nggak bertengkar, nggak tahu. Ngumpet. Wah ini saya dapat ilmu baru nih. Jadi kita punya kayak tips-tips bertengkar. Misalnya kalau kita ada selisih pendapat yang mau dibicarakan, kita di mobil sambil pergi kemana. Atau kita di restoran, kita pergi keluar, kita ngobrol. Atau di kamar paling enggak. Jadi di kamar pun kita juga ngomongnya pelan-pelan. Dalam arti kayak ya kita cukup dewasa untuk tidak misalnya kamu tuh gitu enggak, kita enggak juga. Jadi kalau kita bertengkar itu enggak sampai misalnya kamu gitu enggak. Jadi ya kita coba ya kalau saya sih begini, ini begini gitu. Ya terserah. Paling kalau udah terserah itu udah kayak marah tuh. Ya terserah dah gitu. Itu udah marah tuh. Jadi sobat bahagia, ternyata sobat-sobat penyembah yang harus mengikuti program ini tahu bahwa mereka pun proses ya sebelum akhirnya lulus dan teruji menjadi keluarga yang benar-benar bahagia. Nah, sekarang kami butuh edukasi nih, ya. Mas Jarod dan Mbak Esther. Ada bahasa cinta berapa suami istri yang sah? Ya, kalau menggunakan Alkitab sebenarnya bahasa kasih itu cukup banyak. Tapi kalau mau yang menggunakan secara sekuler atau bahasa psikologis yang paling banyak dipakai kan Gary Chapman, itu kan 5. Gary Chapman, ya. Bahasa yang pertama adalah kata-kata pujian. Ya. Dan memang juga sebenarnya Alkitab kan mengajarkan, misalnya Kolose 4 ayat 6, hendalah kata-katamu jangan hambar tapi ramah, penuh kasih mesra. Itu kan sebenarnya kan kata-kata pujian. Tindakan melayani. Tadi saya katakan juga firman Tuhan juga mengajarkan suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, melayani. Dan kebalikannya juga sebenarnya. Kan 1 Petrus pasal 3 kan istri harus tunduk, hormat, melayani suami, kan itu melayani. Jadi kata-kata pujian, lalu tindakan melayani. Kasih itu memberi. Bahagia memberi daripada menerima. Jadi bahasa cinta yang ketiga adalah pemberian.
Karena kalau orang aku mengasihi kamu gitu, tapi nggak pernah memberi apa-apa, minimal bukan memberi barang. Kan pemberian itu kan bisa memberikan perhatian, memberikan penerimaan, tapi esensi kasih adalah memberi. Karena ini sebenarnya ini alkitabiah banget. Kata-kata pujian, tindakan melayani, lalu pemberian. Yang keempat adalah kebersamaan yang berkualitas. Jadi ada orang yang tadi misalnya dikasih barang nggak suka, tapi dia lebih seneng kamu tuh ada waktu buat saya. Ya, jadi ada orang yang menuntut bahwa kalau dia pasang aja memberikan, misalnya suaminya nih sukses, kaya, berhasil, istri duitnya dicukupin, belanja dicukupin gitu, tapi dia nggak bahagia. Kenapa? Karena suaminya nggak pernah ada waktu untuk dia. Dia hanya pengen ada waktu mau dengerin, ada waktu untuk bareng, ada waktu untuk makan bersama. Makan bersama dibatalin, makan bersama dibatalin dulu gitu kan. Dan dia merasa gak dicintai karena ternyata yang paling utama itu kebersamaan yang berkualitas. Kalau tadi saya cerita si Joni tadi gitu kan, udah nyoba memuji dibilang lebay, udah ngasih barang dibilang nggak ngerti ini itu kan, udah peluk-peluk dibilang gitu. Oh ternyata misalnya jangan-jangan yang keempat ini, yaitu kebersamaan yang berkualitas. Saya ulangi lagi, pujian, tindakan melayani, pemberian, kebersamaan kualitas. Nah, satu lagi apa? Sentuhan. Iya, jadi bahasa cintanya apa nih? Sentuhan. Ya, sentuhan itu gak harus seks itu ya, tapi gandengan tangan. Nah, Thank you. Saya kalau di mobil kan saya setir, dia sebelah kiri ini. Kalau jalan lagi bagus lurus gitu ya, gak lagi rame gitu. Saya tangan kanan setir, tangan kiri saya pegang dia. Cialah. Dulu waktu pacaran deg-degan ya? Wah, sekarang ya pokoknya dinikmatin aja gitu. Iya. Atau kalau naik pesawat gitu, kita berdua gitu ya, kita gandengan tangan begini gitu dah. Bodoh amat, kan di pesawat kan tiga nih ya, kita bukan yang bisnis ya, yang ekonomi itu tiga gitu ya. Sebelahnya iri ya biarin aja. Sekarang udah iri saya. Jadi nah sebenarnya gini, ada orang yang misalnya basisnya dua, ada yang satu utama, tapi sebenarnya ini tuh bisa diberlakukan semuanya loh. Jadi sebenarnya ini kan kalau kita pikir ini, tapi memang ada orang yang menonjol banget biasanya barang dia nggak mau banget deh kata gitu. Tapi ketika bahasa hubungannya tuh baik dan pemberiannya barang yang tepat, kan mau juga. Jadi kalau saya sebenarnya tidak terlalu mengklasifikasikan bahwa orang ini bahasa cintanya ini gitu. Ketika relasinya baik, makanya semua bahasa cinta itu bisa diaplikasikan. Dan semua bahasa cinta bisa dikembangkan. Sehingga ketika pasangan membangun relasi, komunikasi, dan membangun bahasa cinta tadi, itu semuanya bisa dinikmati. Tapi memang ada kecenderungan orang ya, yang misalnya, kalau beli barang janganlah gitu. Saya lebih senang kayak tadi, kenapa saya sampai pernah, kalau dia nggak stabil ya, saya pernah berpikir bahwa saya menikahi orang yang salah. Karena bahasa cinta saya itu yang paling utama kebersamaan yang berkualitas. Impian saya tuh nanti kalau nikah itu bisa pergi bareng-bareng, melayani bareng-bareng, seminar bareng-bareng. Tiba-tiba enggak gitu. Nah itu bagi saya penderitaan banget tuh gitu. Sampai akhirnya dia bisa menangkap hal itu, lalu kita sering bersama-sama. Karena memang akhirnya callingnya ke family ya. Ya gitu. Karena nggak lucu kalau kita khotbah family lalu sendirian terus. Baik, Mbak Esther sekarang. Waktu Mbak Esther menyadari bahwa akhirnya menemukan bahasa cintanya dengan bagus, maka semuanya lancar. Nah, ada wanita-wanita di sana, istri-istri ini, merasa tidak dimengerti oleh suaminya. Nah, apa nasihat Mbak Esther kepada para istri ini? Sebaiknya tuh ngasih tahu bahasa cintanya atau tetap uring-uringan sehingga suaminya juga tambah pusing. Maunya apa sih? Intinya sih komunikasi ya. Tadi kan Pak Jarod bilang dia kepengennya ditemenin. Sedangkan saya waktu itu punya. Panggilan sayangnya apa di rumah? Ya? Panggilan sayangnya Yang. di rumah? Yang. Sayang. Yang. Gitu. Mas Jarod? Yang juga? Yang. Yang. Gitu. Ya, jadi karena dia kepengennya ditemenin, pelayanan waktu itu ke daerah sampai berapa minggu begitu kan, saya anak masih kecil-kecil semua. Jadi saya bilang, yang kali ini saya nggak bisa temenin dulu karena saya harus ngurus anak-anak. Ya, tapi kalau memang dia butuh benar-benar yang ayo temenin, soalnya saya diundangnya ibu-ibu nih katanya, nanti saya laki-laki sendirian
banyak Batseba katanya. Saya bilang begini, kalau Daud kan jatuhnya karena Batseba, tapi dia menikah lagi sama Abigail. Saya pernah bilang dia begini, saya ini kayaknya level saya bukan jatuh sama Batseba deh. Iya ya. Kalau sama Batseba saya tidak tergoda, tapi kalau sama Abigail bisa tergoda. Jadi saya sering sama dia bilang gini, kamu ya kali ini mesti ikut, kenapa? Banyak Abigail. Akhirnya ikut. Ya, saya jujur ngomong terus terang begitu, bahwa itu pencobaan yang besar bagi saya gitu. Lalu apalagi kalau itu retret couples atau paling enggak retret wanita, ada kaum wanita. Nah itu dia langsung agendakan mau gitu. Dan begitu dia mau tuh saya berbunga-bunga dah benar-benar. Ya, jadi saya bilang alasan saya karena saya masih punya anak-anak ya. Saya janji kalau anak-anak udah gede tak temenin mau kemana aja. Akhirnya anak gede. Anak udah gede, udah landeng ya. Coba itu anak ditunggu gak gede-gede. Gedenya tuh lama loh. Ya kan anak tuh dikasih makan tiap hari kayak gak nambah gede-gede gitu. Jadi Mbak Esther, sebaiknya para istri memberitahu atau tidak? Iya, memberitahu aja kesulitannya apa, kenapa, alasannya, lalu cobalah bagi waktu. Dan seperti tadi saya kalau memang harus nemenin, saya pakai, kan ada pembantu, ada suster, saya serahkan tugas-tugas secara rinci kepada pembantu dan suster supaya saya bisa temenin Bapak begitu. Bukan, ini saya tanya soal bahasa cinta. Bahasa cinta, oke. Sebaiknya bahasa cintanya istri itu perlu disampaikan ke suami atau suami teka-teki sehingga ngomong aja, kasih tahu aja. Saya nggak seneng kalau kamu kasih baju mahal-mahal, mending duitnya aja. Ngomong aja. Saya dapat ilmu baru. Oke, kalau suami juga harus beritahu ke istri demikian. Ya karena begini ya, banyak masalah pernikahan itu adalah mengharap pasangan tahu. Ya, logikanya adalah dia harusnya tahu kan dia pacaran sekian tahun, udah menikah sekian tahun, masa nggak tahu-tahu sih gitu. Jadi banyak orang itu berharap pasangannya tahu tanpa memberitahu. Kalau dia cinta harusnya tahu dong. Nah masalahnya nggak banyak orang itu sepeka itu. Jadi kalau saya tetap menyarankan tetap harus ngasih tahu daripada salah-salah nebak muter-muter salah-salah. Mas Jarod pernah ngajar, saya tonton di YouTube, ada istri naik mobil sama suami bilang bakso ini enak aja sekali. Itu bagus. Kan begini loh, banyak istri tuh berharap pasangannya tahu. Jadi misalnya bilang, papa situ baksonya enak. Bagi laki-laki itu sebuah informasi. Dan laki-laki informasinya lebih banyak. Oh itu nggak berapa, yang Kelapa Gading lebih enak, yang di Pluit lebih enak. Lurus mobilnya terus dia parkir di garasi. Istrinya marah gitu. Loh apa salah saya Pak Jarod? Kan betul Pak, di situ kan Pak. Oh iya betul sih, betul baksonya lebih enak. Tapi wanita tuh kalau berkata situ baksonya enak, itu maksudnya mau minta ngajak makan di situ. Nah wanita, kenapa istri berkata begitu? Dia punya referensi, dia punya pengalaman. Misalnya istri pergi sama istri, itu nyambung kan? Wanita pergi sama wanita, itu baksonya enak, bener loh, enak loh. Aku udah lama nggak beli itu. Iya loh, ya mampir nyambung. Wanita dengan wanita nyambung, tapi istri dengan suami itu susah sinyal. Nggak nyambung karena yang satu pakai. Kalau pacaran beda. Nah itu dia ajaibnya di situ. Jelaskan. Nah waktu kita pacaran memang penuh cinta, penuh perhatian. Nah ketika orang menikah, jujur kadang perhatiannya kan terbagi. Istri, anak, pelayanan, pekerjaan, tagihan, sehingga dia nggak concern ketika istri itu bilang bakso itu enak itu, ayo gitu loh. Dia udah hidupnya adalah wah bilang bakso itu enak, sana lebih enak lagi gitu kan. Jadi gak nyambung. Lebih baik kan misalnya bicaranya benar-benar jelas. Yuk Pak, mampir beli bakso. Nah, walaupun ini bukan soal bahasa cinta ya, tapi kan soal komunikasi. Di mana komunikasi itu harus jelas, dikatakan apa adanya sehingga nggak perlu menerka-nerka lagi. Nah tentu kan istri berkata, ya harusnya kalau dia cinta harusnya tahu dong. Enggak sih, lebih baik, jauh lebih aman ketika bilang apa adanya. Yes, Mbak Esther sekarang. Waktu Mbak Esther menikah 30 tahun sama Mas Jarod, pasti ada duka dan sukanya ya? Ada ya? Ada duka, mungkin dukanya sedikit, sukanya banyak. Ada suka dan sukanya. Anggap nih Mas Jarod nggak ada, saya nggak ada. Apa
dalam 30 tahun ini kalau dihubungkan dengan Duka. bahasa cinta dukanya apa? Walaupun sedikit biar itu artinya manusiawi, bukan malaikat ya. Ya dukanya sebenarnya nggak duka sih, cuman kalau dia kurang pas. iya, kalau dia sudah punya pendirian tuh susah diomongin. Terlalu positif. Terlalu positif. Bom, Iya, saya dianggap pesimis terus. Misalnya Kamu tuh pesimis. usaha habis ini Iya, hajar terus, habis ya nggak apa-apa. Iya, Gini kan dia misalnya nih nutup pintu kamar ada AC-nya gitu kan. Terus saya masuk kamar, saya keluar kamar itu pintu saya nggak tutup. Lalu dia berkata, yang kalau keluar itu pintunya ditutup lagi, nanti nyamuknya masuk. Saya tuh bilang begini, kamu tuh jangan berpikir negatif, pintunya dibuka, nyamuknya keluar. Kok pikirnya negatif apa sih gitu. Jadi menikahi orang motivator itu ternyata susah juga gitu kan, nggak bisa diomongin gitu kan. Tapi bagi saya kan, kenapa mikir negatif loh? Jadi kan pintu dibuka gitu ya, nanti nyamuknya masuk, coba bayangin deh, nyamuknya keluar. Gitu. Itu kesel banget dia. Terus responnya gimana? ya udah saya nutup sendiri tiap kali dia buka, udah daripada berantem aku tutup sendiri. Bagus. Terus yang cerita dia tidak suka nutup pintu, nutup lemari, nutup kunci, ceritanya gimana coba? Biar pemirsa tahu semuanya. Ini semua yang namanya pintu, itu dia paling seneng bukain. Nggak mau nutupin lagi. Mau pintu laci, pintu lemari, ya, pintu mobil, pintu pagar. Saya bilang buka semua. Yang tutup nanti maling masuk. Dia bilang, kamu nggak percaya ada malaikat? Pendeta dilawan. Saya bilang malaikatnya nggak mau jagain kalau kita nggak mau tutup pintu. Lalu lemari dibukain. Yang tutup lagi biar rapi, nggak apa-apa buka supaya udaranya masuk katanya. Jadi ini bocoran nih, gara-gara istri saya mendengar kesaksian ibu, dia lebih sabar sama saya. Sama ya, itu satu spesies. Tidak separah dia, tapi agak-agak mirip. Buat saya daripada buka lemari, nutup lagi, buka aja terus toh, aman. Makanya kalau beli lemari baju ya, itu yang nggak ada pintunya sekalian aja. Itu kan ada itu yang tinggal digantung-gantung gitu. Tapi membuat Mbak Esther akhirnya memaklumi dia gimana? Setelah pulang ke Solo lihat rumahnya dia, ceritakan dulu. Saya pulang ke Solo, dia tunjukin, yang liatin nih rumah bapakku, semua nggak ada pintunya. Pintu pagar nggak ada. Pintu pagar nggak ada. Lalu pintu masuk rumah tuh cuman ditutup gini, nggak ada kuncinya. Lemari itu cuman korden. Soalnya miskin, apanya yang mau diambil orang? Orang Pak ditutup pintu, tutup pagar itu supaya nggak kemalingan gitu kan. Nah Iya. dulu kami nggak punya apa-apa, ngapain ditutupin? Terus soal kunci mobil silakan. kunci mobil juga. Nanti kalau saya tanya, yang udah ditutup, sudah katanya dengan yakin. Saya pertanyaan kedua dong, kuncinya mana? Oh iya, di mana? Jadi saya dulu kalau selalu punya lupa deh soal kunci mengunci terlalu lupa. Jadi kalau misalnya tutup ke mall ngantar dia gitu kan, mobil ada kunci, udah gitu, yakin gitu. Cek sekali lagi, ada salah satu pintu yang belum terkunci, gitu kan. Akhirnya biar nggak lupa caranya gimana ya. Ya saya pergi ke tempat bengkel, saya minta dikasih alarm kalau saya lupa kunci itu kunci sendiri, gitu kan. Pasang, udah nggak nanya harga tuh, pasang, udah. Begitu pasang ngantar dia ke mall lagi, udah kunci, sudah yakin. Kok yakin banget sih? Iya yakin, udah kunci, udah. Kuncinya mana? Di dalam. Kejebles, udah. Pulang ke rumah ngambil cadangan, udah. Katanya pernah sampai di Sumatera Selatan, ceritakan. Lampung ya. Ya. Itu dia pelayanan misi ke Lampung. Ya. Sampai di Lampung jam 12 malam dia telepon saya, yang tolong ambilin kunci serep mobil. Emang kenapa? Kejebret mobil, kuncinya masih di dalam. Jadi saya Mbak Esther nggak marah? sudah tahu Pak, mau marah gimana? Ya kita itu gini, kita terus kalau di hal-hal seperti itu kita ada masalah tuh ada gitu ya. Tapi kita tuh nggak sampai marah terus berantem eng-engan gitu enggak. Jadi Mbak Esther menikmati itu ya. Menikmati. Untuk itulah Bapak Esther menikahi Jarod konsekuensi supaya pernikahan. iya. Kalau sukanya yang begitu banyak apa aja? Coba rankingnya 3 lah, 1, 2, 3.
Dia tuh orangnya ceria. Jadi di rumah tuh selalu happy. Iya. Happy man. Happy man. Happy man. Setuju. Punya bisnisnya tutup dia tetap happy tuh. Iya. Ya. Dua. Yang kedua, dia melayani saya. Ya, walaupun orang Jawa sebenarnya senangnya kan dilayani ya. Kebanyakan enggak juga. Begitu. Oh, enggak gitu. Senasib. Saya namanya Timothy. Melayani, bagus. Melayani. Saya contoh nih. Gitu ya. Sama. Terus ketiga? Dia percaya sama saya. Semua keuangan dia kasih ke saya. Rumah atas nama ibu Atas semua. nama saya. Saya tahu itu artinya. Dia cinta banget. Iya. Dan juga menolong dia nggak salah. Betul. Karena suami yang banyak duit bisa pencobaan datang. Betul ya? Sebelum kita masuk di penghujung acara ini, sekarang Mas Jarod, Ya. dihubungkan dengan 5 bahasa cinta suami istri tadi, apa sedikit dukanya dan apa banyak sukanya? Ingat ya, sedikit duka menikahi Esther sudah 30 tahun. Saya adalah orang sanguin, tipenya kuning, bahasa cintanya selain kebersamaan sebenarnya adalah keintiman. Gitu ya. Nah, sementara dia adalah pragmatik yang tidak intim. Jadi tipe stabil, tenang. Memang nggak pernah mikir negatif, nggak pernah cemburu, nggak pernah mikir salah menikah, nggak pernah mikir yang negatif. Pokoknya tenang, dunia ini tenang. Kita tidur pules, makan enak. Walaupun itu anak belum pulang, nilainya jelek, nggak belum bikin PR. Jadi jam 8 tidur dengan tenangnya gitu ya. Pandemi juga tenang. Tenang gitu lah. Dulu saya kalau dukanya itu karena dia dengan tipe seperti itu. Bagi saya itu dulu sebelum sadar ya, belum sadar mengenai bahasa cinta, mengenai temperamen dasar yang sampai detail gitu. Jadi saya berpikir apa dia tuh jangan-jangan gak cinta saya ya, gitu loh. Jadi saya merasa bahwa kayak kok dia kayak misalnya seks gitu, ngomong jujur gitu ya, itu kayak gak butuh gitu. Jadi kalau saya nggak ngajak gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kuat dia. Sampai akhirnya saya tahu firman Tuhan yang tepat, mintalah maka akan diberi. Jadi, Matius 7:7. Ternyata emang dia tuh tipe follower. Jadi dalam hal itu dia orang yang mengikuti. Kalau dicintai ya dia membalas dengan cinta. Jadi dia responder. Jadi istri itu juga, wanita itu adalah seorang responder sebenarnya. Nah, ketika belum paham gitu, ya itu menjadi bagian dukanya gitu. Kayak kok begini ya, kok nggak romantis ya, kok apa. Nah, dari nggak romantis melangkah kesimpulan yang berbahaya sebenarnya. Apa dia nggak cinta saya ya? Nah itu saya kesimpulan yang berbahaya. Untung nggak sampai ke situ. Akhirnya begitu Tapi sadar. kalau cemburu nggak ya? Nggak. Jadi begitu akhirnya sadar, oh bukan nggak cinta, tapi emang dia tipe pendiam, tipe pragmatik, tipe stabil, tipe yang nggak neko-neko gitu. Oh begitu, akhirnya malah justru menikmati. Ya, menikmatinya karena dia nggak pernah dapat itu, nggak pernah menuntut macam-macam, nggak pernah minta barang yang aneh-aneh, karena bukan pemberian barang. Nah kalau bahasa cintanya misalnya tidak akan melayani, kan hanya butuh kerendahan hati aja. Itu bahasa cinta yang murah itu. Tanpa modal. Jadi sebenarnya kita bisa begitu mengenal itu ya, sebenarnya Tuhan itu udah ada atur sih. Ketika seorang istri saya misalnya bahasa cintanya tidak akan melayani, dikasih saya orang yang rendah hati dan memang rajin. Jadi dari mulai saya pernah menyesal kayak salah menikah, sampai Tuhan tuh ajaib banget ya gitu loh. Sampai akhirnya jadi kayak Tuhan tuh nggak salah gitu. Nah, Oke, sukanya apa? Ya tadi karena dia nggak macam-macam, jadi ya dia tuh apa adanya. Dia tuh setia. Dia tuh nggak pernah mikir, kalau bertengkar tuh nggak mikir yang jauh-jauh. Kan ada orang yang bertengkar tuh mikir cerai, mikir bubar, mikir kabur, Pulang kampung. Iya itu dia nggak, pokoknya bertengkar sekarang gitu ya sehari 2 hari, paling nggak besok udah baik-baikan lagi. Udah nggak ada istilahnya Karena tuh. mengerti firman. Nggak ngambek-ngambek, nggak ada apa-apa. Jadi itu bagi saya kayak nikah. Jadi pergumulan pernikahan itu jadi nggak banyak juga. Jadi kalau saya sebenarnya orang yang banyak bergumul, tapi begitu dapat istri yang model tenang begini jadi enak juga pikiran. Gitu. Nah, terus yang paling saya senangi ya memang kekuatan dari seorang pragmatik itu baik hati. Jadi benar-benar hatinya baik, udah
Udah kalau cari orang baik ya ini ya. Baik. Ya. Mas Jarod, kita ada di penghujung acara ini. Ya. Saya beri waktu 1 menit closing statement untuk supaya tidak ada kata lagi yang maunya apa sih, tapi yang saya tahu apa yang kau kasih. Silakan. Iya, Tuhan menciptakan setiap orang itu unik. Makanya Mazmur 139 ayat 13 itu mengatakan kita tuh seperti ditenun oleh Tuhan. Bukan di tekstil, bukan di printing, bukan produksi massal. Tenun itu karya seni. Nah, keunikan itu termasuk keunikan kepribadian atau personality. Keunikan mengenai bahasa cinta yang dibutuhkan sehingga dia merasa dicintai. Nah, kita perlu mencintai orang lain itu dengan cara bagaimana dia bahagia. Kan sering kita pengen mencintai itu dengan cara kita. Aku pengen bahagiakan kamu dengan cara begini. Enggak. Tapi mencintai dengan cara bagaimana yang dicintai itu bahagia. Dengan demikian ya pasangan kita akan merasa dicintai dan bahagia. Karena kita menggunakannya dengan cara yang tepat. Baik, kita tutup dengan pujian nih. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kenali bahasa cinta daripada Tuhan kita. Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Tinggal kita kembali mencintai Dia. Seperti Yesus akhirnya bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan setelah kita mengerti bahasa cintanya Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, kita tinggal kembali mengasihi Dia. Mari kita melanjutkannya, mengasihi pasangan kita, pasangan istri dan suami yang sah, dengan kasih yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kalau ada suami istri yang terus bertengkar, terus berantem, cekcok, sehingga mereka hampir check out dalam pernikahan, ampunilah kami. Kalau yang mengikuti program ini baru salah satu pasangan itu bertobat lebih dulu, waras lebih dahulu untuk mengalah. Dengan cintanya Tuhan Yesus kami mau mencintai dengan cintanya Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami, sehingga kami dan seisi rumah kami seperti Kisah Rasul 16 ayat 31 diselamatkan dan hidup dalam bahasa cintamu yang sempurna. Dalam berkat Bapa Surgawi, berkat Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita, salam bahagia dengan 5 bahasa cinta dari surga. Yes.